Halo, selamat pagi Smart People yang ada di Zoom maupun di Instagram nih. Selamat datang lagi di Morning Topic bersama RH Sekuritas Indonesia. Masih semangat ya di hari kemerdekaan ya. Kemarin coba siapa di sini yang pada ikutan lomba kemarin nih pas liburan. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan Smart People semua yang nampaknya semangat kemerdekaan masih terus ada dan perlu dipertahankan ya untuk kedepannya. Perkenalkan, saya Ilham sebagai technical analyst di RH Sekuritas Indonesia dan kurang lebih dalam 30 menit hingga 40 menit ke depan saya akan memaparkan informasi pasar dan stok pick hari ini. Biar makin semangat, biar saya tahu juga apakah semua people sudah pada siap. Ketik Merdeka di kolom chat sekarang sambil saya ulas materi hari ini. Baik, smart people. Kalau kita lihat ya, pekan lalu emas nampaknya berdiam diri, yang mana ditutup stagnan ya di level 3.335 per troy ounce. Ada emas per gramnya yang mengalami pertumbuhan ya sebesar 0,34% ke 1.732.622 per gram. Kemudian ada silver ya yang bergerak koreksi sebesar 0,25% ke 37.975. Ada Brent nih yang terkoreksi juga sebesar 1,07% ke 65,6 per barel. Ada gandum yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,6% ke 499. Dan ada nikel yang bertumbuh nih sebesar 0,88% sebesar 15.155. Dan ada CPO nih yang beberapa pekan lalu masih mengalami pertumbuhan ya Smart People sebesar 1,57% pada Jumat pekan lalu di level 4.472. Berdasarkan aplikasi RH Smart ID, ya, Jumat pekan lalu ada sekitar 290 saham yang ditutup menguat, ada 598 saham ya mengalami pelemahan dan ada sekitar 192 saham yang mengalami stagnan. Ini kita akan bahas ya kenapa sih kemarin banyak banget 590 saham nih yang mengalami pelemahan. Kita akan ulas secara teknikalnya. Dan dari transaksi asing ada net buy dan juga net sell. Seperti biasa ya, net buy-nya di saham BBRI sebesar 679,6 miliar, ada saham BMRI sebesar 386,3 miliar, dan ada saham Telkom sebesar 176,5 miliar untuk net buy-nya. Di sisi lain ada net sell ya, ada saham WiFi sebesar 130,8 miliar, ada saham Raja nih sebesar 57,7 miliar, dan ada saham WIRG sebesar 55,5 miliar. Untuk indeks sektoralnya yang tertinggi yang pertama itu teknologi ya sebesar 1,96%, disusul sektor healthcare sebesar 0,71% dan consumer cyclicals mengalami penurunan tipis ya sebesar 0,21%. Nah, kita akan ulas nih Smart People secara chartnya bagaimana indeks global. Nah, kalau kita tahu ya, Smart People kurang lebih pada tanggal 13 Agustus ya, ini breakout ya, Dow Jones Index, kemudian kalau misalnya kita zoom out, ini nampaknya ATH ya di antara 45.203, namun ditutupnya ya pada hari Jumat ya, Jumat masih ditutup positif sebesar 0,08%. Oh sorry, hari Senin ya, hari Senin kemarin ya, karena di sana kan nggak libur ya semua people. Ini ditutup koreksi sebesar 0,08%. Untuk rentang pergerakannya di 44.679 dan ini resistennya di 45.217 untuk Dow Jones Index. Dan sebelum kita ke IHSG, kita akan intip-intip dulu rupiahnya. Nah, ini cukup menarik, Smart People. Kalau Smart People lagi-lagi yang sempat mengikuti kelas kami ya mengenai Fibonacci ya, Fibonacci Tools. Rupiah ya, ini swing low-nya, ini swing high-nya menguat dan tepat sekali ya berhenti di area golden ratio-nya di Fibonacci eksternal di 16.132. Nah, setelah menyentuh di golden ratio-nya, ini terjadi reaksi ya mengalami pelemahan ya hari Jumat sebesar 0,34%.
Rentang pergerakannya di mana sih Mas Ilham? Rentang pergerakan rupiah saat ini berada di 16.125 hingga 16.213. Nah, ini ada sebuah apa ya? Biasanya habis breakdown dia akan retest terlebih dahulu bila rupiah sempat terus mengalami penguatan, dia akan berbalik arah menuju ke bawah. Itu untuk rupiah. Nextnya kita akan ke IHSG ya, Smart People. IHSG seperti apa? Nah, ini juga masuk dalam weekly report yang mungkin Smart People terima ya dari sales masing-masing. Ini ada yang di area abu-abu, apa ya? Ini juga ada di Fibonacci eksternal ya. Jadi begini Smart People. IHSG kemarin 8.000 ya kalau misalnya berdasarkan technical analysis ini sudah masuk area-area golden ratio kedua nih di 261,8%. Dan ini merupakan all time high yang terbaru lagi di sisi lain kan dari ekspektasi masyarakat di mana kemerdekaan Indonesia yang 80 hopefully IHSG menyentuh 8.000 dan benar saja terjadi kalau unik lainnya adalah high-nya IHSG itu berada di 8.017 yang mana 17 Agustus ya di ke-80 tahun. Nah, nextnya bagaimana Mas Ilham untuk hari ini dan juga beberapa hari ke depan? Ini disclaimer mode on ya. Menurut saya, karena beberapa hari yang lalu atau pekan lalu IHSG telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan target secara psikologis 8.000 ini sudah tercapai, ini masih ada potensi koreksi. Supportnya di mana? Supportnya berada di 7.800 ya, smart people. Jadi masih ada potensi koreksi terhadap IHSG. Nah, koreksi sendiri ini merupakan koreksi sehat. Kenapa sih dibilang koreksi sehat? Karena secara tren IHSG masih cenderung uptrend nih jangka menengahnya nih smart people. Dan kalau misalnya terjadi koreksi ini bisa kita manfaatkan sebenarnya untuk mencari saham-saham yang berpotensi. Baik smart people kita akan masuk ke stock pick hari ini namun sebelum itu kita akan ulas pilihan saham dari Mas Falah pekan lalu ada INDF, TPIA dan juga ADRO. Jadi INDF untuk entry buy-nya ya area entry-nya berada di 8.100 bagi smart people yang sudah masuk di INDF ini bisa di hold terlebih dahulu ya. Target profit pertamanya di 8675 dan stop loss-nya di area 7525 ya untuk INDF. Next ya untuk TPIA. Ini entry buy-nya di 9025. Jadi bagi smart people yang sebelumnya sudah membeli saham TPIA sedang floating profit dan bagi smart people yang belum ini areanya masih berlaku ya smart people area entry-nya di 9025 dan juga target profit pertamanya di area 9650 yang mana ini merupakan target profit yang cukup optimal dari Mas Wala ini berada di 4 Agustus 2025 ya area-area resistennya. Nextnya kita ke ADRO ini area entry-nya di 1825. Stop loss-nya masih di bawah di 1705 dan target profit pertamanya di 1945. Ini menarik sekali nih Mas Fala bisa aja nih 1945 nih hari kemerdekaan atau tahun kemerdekaan Indonesia ya. Apalagi IHSG hanya di 8.017. Nah, bagaimana dengan hari ini? Ini ada tiga topik Smart People, ada BRMS, CMRY, dan Hill. Untuk BRMS sendiri, ini untuk trennya masih cenderung sideways ya, tektok-tektokan ya, bahasanya tektok-tektokan. Untuk area entry-nya berada di area 430, yang mana merupakan area Fibonacci juga ya, di 78,6%. Target profit pertamanya di area 452 dengan potensi upside sekitar 5,12% dan target profit keduanya di area 474 dengan potensi upside sekitar 10,23% yang mana saham BRMS secara tren masih berpotensi mengalami upside ya untuk saham BRMS. Nextnya CMR ya Smart People yang mana ditutup positif ya pada Jumat pekan lalu ya. Ini mengalami kenaikan sebesar 1,43%. Area entry buy-nya di 4940 dengan target profit di 5.200, potensi upside-nya sekitar 5,06%. Dan juga TP keduanya di area 5.400 bulat dengan potensi upside sekitar 9,31%. Yang mana penutupan dari CMRY ini bertepatan dengan moving average 20-nya ya Smart People untuk CMRY.
Nextnya Hill ya, ini breakout dengan volume yang cukup optimal ya pada Jumat pekan lalu di 15 Agustus. Area entry buy-nya di 1685 ya, kita ambil di area supportnya saja. TP pertamanya ini di area 1800 bulat dengan potensi upside sekitar 6,82%. Dan TP keduanya ini di area 1865 dengan potensi upside sekitar 10,68%. Nextnya Smart People kita masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi Smart People yang memiliki pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom chat sekarang. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Dedi. Pagi Mas Ilham, pagi Pak Dedi. Tolong review MBMA, TMG, SMGR. Kita bahas MBMA terlebih dahulu. Nah, untuk MBMA, Pak Dedi, ini kemarin atau pekan lalu ya, ditutup koreksi sebesar 1,44%. Ya, kami menilai masih ada potensi koreksi yang terdekat kurang lebih di area 394 nih, Pak Dedi. Ya, bisa diperhatikan untuk TP pertamanya di 428 ya, atau 4, sorry, di area 424. Ini untuk target profit pertamanya. Level stop loss-nya di area sebentar di area 364 dan target profit keduanya ambil yang kecil-kecil aja kurang lebih di area 448 untuk MBMA. Next-nya kita ke ITMG. Kita lihat nih ITMG-nya seperti apa. ITMG-nya setelah breakout ya dari diagonal resistennya ini mengalami koreksi lagi langsung ini berhadapan dengan next supportnya di 22.025. Ini saya clear terlebih dahulu ya. Area entry yang cukup optimal di 22.025. Jadi perlu diperhatikan bagi smart people atau Pak Dedi yang ingin averaging down atau membeli saham ITMG di area tersebut dengan target profit pertamanya di 23.100. Target profit keduanya di area 24.050 dengan potensi upside sekitar 9,19% atau 9,19%. Untuk ITMG, nextnya kita ke SMGR. SMGR bagaimana nih? Nah, SMGR cukup menarik. Sebentar, saya clear terlebih dahulu. Kalau menggunakan Fibonacci, ya, untuk area golden ratio-nya ini berada di 2580 ya, atau area tersebut bisa jadi entry point yang cukup optimal ya. Sebentar. Dan target profit pertamanya ini di 2.700 bulat ya, bisa diperhatikan. Level stop loss-nya di 2.460 dan target profit kedua bisa di 2.800 dengan potensi upside sekitar 8,53% untuk SMGR. Next Pak Usman, GJTL, MEDC. Ya. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GJTL, MEDC, MBL. Kita lihat GJTL terlebih dahulu ya. Nah, GJTL ini masih ada potensi koreksi ya, Pak Usman. Apalagi pekan lalu ditutup candle ya, Marubozu ya, bearish Marubozu ini masih ada potensi downside di 1010. Ini bisa diperhatikan bila ada indikasi kenaikan. Bisa diperhatikan di area 1010 ya. Dengan potensi upside, TP pertama di 1055, potensi upside sekitar 4,46%. Level stop loss-nya di 965 dan target profit keduanya berada di area 1.100 bulat ya untuk saham GJTL dengan potensi upside sekitar 8,91%. Next-nya Medco, kita ke MEDC. Nah, ini cukup menarik. Ini masih berada di area trading plan juga. Smart people bisa dicatat atau bisa di screenshot ya. Area entry-nya di 12.25 ya dengan target profit pertama di 12.85, potensi upside-nya sekitar 4,9% ya atau 5% ya kalau misalnya dibuletin. Dan target profit keduanya di area 13.50 dengan potensi upside sekitar 10,2%. Jangan lupa level stop loss saya smart people di 1165 untuk MEDC. Next-nya kita coba ke BMBL. Wah, ini adalah saham yang volatilitasnya cukup tinggi. Jadi gini smart people, ini risk-nya cukup tinggi. Jadi bagi smart people yang ingin mengambil saham BMBL, sebenarnya ini
target profitnya hingga 48. Untuk entry area buy-nya ini di area 28 ya, Smart People. Ini 48 adalah area-area target profit jangka menengah hingga jangka panjang ya. Ini area entry-nya di bawah aja karena ini risknya sangat tinggi Smart People ya. Jadi menunggu saham BBL terkoreksi terlebih dahulu. Untuk TP pertamanya di area kurang lebih sorry 30 ya. Dan ini level stop loss-nya di area 26, TP keduanya ini di area 32. Kalau saya secara teknikal seperti ini, tapi ini khusus bagi smart people yang profil risikonya agresif. Dan balik lagi kalau misalnya kita membeli suatu saham, kita harus tahu alasannya kenapa. Apakah dari secara teknikal analisisnya, fundamental, atau background perusahaan. Jadi kita harus memikirkan beberapa hal ya untuk transaksi saham. Nextnya semoga terjawab ya. Kemudian Pak Haryanto, pagi Pak Ilham, BBCA dan Elsa. Kita lihat ke BBCA. Ini cukup menarik juga untuk BBCA. Ini ditutup terkoreksi nih, Smart People pekan lalu sebesar 0,85%. Kita ambil di level supportnya aja ya di 8625 ya, Smart People. Dan target profit pertamanya kurang lebih di area 9025 dengan potensi upside sekitar 4,64%. Level stop loss-nya di area 8225 ya. Kemudian target profit keduanya di area 9.500 bulat dengan potensi upside sekitar 10,14% untuk BBCA. Nextnya kita ke saham Elsa. Nah, ini juga cukup menarik. Sebenarnya ini sudah berjalan ya di trading plan Smart People ya. Hampir TP1 waktu itu saya sempat ngedrop juga ya untuk saham Elsa. Nah, bagi yang belum bagaimana kita umpetin dulu ya. Bagi yang belum. Nah, ini bisa masuk di area 492 ya Smart People. Target profit pertamanya di 515. Level stop loss-nya di area 468 dan target profit keduanya kita ambil resisten pada tanggal 22 Mei 2025 di area 540 nih sebelah kanan dengan potensi upside sekitar 9,76%. Kemudian Bu Monica. Pagi Pak Ilham, pagi Bu Monica, Big Bang dan BBTN. Bagaimana ya Pak? Kita spesifikasi langsung ke BBTN saja ya Bu. BBTN. Nah, untuk BBTN sendiri ini sudah ada bocoran nih Bu. Nah, untuk entry buy-nya ini yang cukup konservatif di area 1225 karena saya menilai ini Marubozu bearish ya, apalagi terkoreksi sebesar 5,19%. Ini masih ada potensi downside ya. Untuk area entry-nya yang cukup optimal di 1225, target profit pertamanya di area 1290, potensi upside sekitar 5,31% dan target profit kedua di 1355 dengan potensi upside sekitar 10,61%. Oke, dari Mas Gusti atau Pak Gusti, Pegas Mas, siap. Pegas bagaimana Pegas? Apakah akan ngegas sih? Jadi small people untuk entry buy-nya ini ada kalau di breakdown lagi sebenarnya ini ada pola triangle ya. Sudah breakdown, kemudian retrace ini merupakan area yang cukup optimal dari saham Pegas ya dengan target profit pertamanya di 17.15 ya. Untuk level stop loss-nya di 15.85 dan target profit keduanya kita ambil di area 17.80. Jadi bisa diperhatikan ya Mas Gusti untuk saham Pegasnya di area 16.50. Apalagi ini sudah spinning top dan ini ada wick. Jadi ketika saham terjadi koreksi cukup dalam terus mengeluarkan buntut atau meninggalkan buntut, tandanya ini ada buyer yang mulai beli, ada demand-nya, ada permintaannya dan ada indikasi kenaikan dari suatu saham ya. Dalam case ini adalah saham Pegas. Mantap nih, Pak Andi, Pak Dedi, merdeka, merdeka, harus tetap semangat. Kemudian ada Bu Susi ya, Bu Susi Inet WiFi. Oke, kita ke saham Inet. Bagaimana dengan ini kita menggunakan Fibonacci terlebih dahulu ya untuk golden rasionya atau area yang bisa dipertimbangkan di 244 nih. Ini bisa entry masuk ya dengan
Dengan catatan ada indikasi kenaikan dari saham Inet ya. Untuk TP pertamanya ini kita ambil yang kecil-kecil saja di area 254. Level stop loss-nya di area kurang lebih sebentar 234. Target profit keduanya di area 272. Nah, kalau misalnya pertanyaan Pak Ilham, ini kan saham Inet lagi koreksi ya. Apakah saya bisa masuk sekarang? Jawabannya bisa. Bisa, tapi memang kalau secara teknikal ini masih ada potensi koreksi cukup terbatas sampai golden ratio dari Fibonacci retracement-nya. Jadi pilihannya bebas nih. Saya kembalikan ke smart people semua. Kalau secara indikasi ini masih ada potensi koreksi, tapi smart people yang memiliki profil risiko moderate atau agresif, apakah bisa masuk sekarang? Ya, jawabannya bisa dengan disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Next-nya kita ke saham WiFi. Nah, bagaimana dengan saham WiFi? Ini cenderung mengalami sideways ya untuk saham WiFi saat ini. Potensi entry yang cukup optimalnya di area 2670 ya. Smart people perlu diperhatikan. Level target profit pertamanya di 2790. Level stop loss-nya berada di area 2550 dan target profit keduanya ini berada di area 2950 ya Smart people untuk saham WiFi. Lagi Pak, tolong bahas cuan. Baik Bu Frida, kita bahas cuan. Nah, cuan juga pekan lalu mengalami koreksi ini tertahan di area resisten di 1645 ya, smart people. Nextnya, saham cuan ada potensi kemana nih? Ini perlu diperhatikan kalau misalnya saham cuan breakdown lagi di bawah 1525, ini coba tungguin di area 1455 hingga 1450. Coba saya dilihat dulu ya biar clear ya. Bila saham cuan hari ini mengalami koreksi lagi di bawah area 1525. Entry buy-nya ini di area sekitar 1455. Target profit pertamanya di area 15 1525. Level stop loss-nya di area kurang lebih 1385 dan target profit keduanya di area 1630 untuk saham cuan. Ini bisa ada indikasi terjadinya double top. Ini kalau di breakdown lebih lanjut sih, ini ada indikasi double top ketika breakdown di bawah neckline atau lehernya ya, garis leher di area 1525. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak Rizal, Pegeo. Kita lihat saham Pegeo. Nah, ini cukup menarik saham Pegeo. Kenapa? Karena kalau secara trading trading plan memang di bawah entry buy-nya. Nah, bagi smart people yang ingin membeli saham Pegeo, kita menggunakan trading plan yang terbaru. Ini berada di area supportnya nih smart people di area 1500 bulat ya. Ini juga berada di MA60-nya, potensi di MA60. Bagi smart people yang ingin membeli saham Pegeo, bisa diperhatikan di area 1500 bulat entry buy-nya. Level stop loss-nya di area 1395 dan target profit keduanya di area 1710 dengan potensi upside sekitar 14% bulat nih smart people. Dan ya sedikit lagi kurang lebih market akan buka nih smart people. Sebagai kesimpulan ya, hari ini menurut saya masih ada potensi koreksi yang terbatas dan koreksinya dinilai masih sehat. Ini merupakan kesempatan bagi kita ya, smart people, juga mencari saham-saham yang berpotensi lainnya. Dan topik hari ini ada BRMS, CMRY, dan juga HIL. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan sekarang smart people bisa mulai transaksi di RH Battery Smart ID dengan transaksi beli sebesar 0% alias gratis khusus untuk akun baru. Bagi yang sudah memiliki akun RHBT Smart ID, bagaimana Mas ya? Masih bisa menikmati nih promo margin spesial sebesar 8,88%. Kemudian Smart People, Morning Stock Pick diadakan hari Senin hingga Jumat ya pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai sesuai dengan hari bursa ya Smart People. Dan perlu diketahui selain saham, Smart People juga bisa trading waran terstruktur. Untuk explore lebih lanjut, bisa ke website ya waranindonesia.co.id atau explore di
aplikasi RHB Smart ID yang Smart People miliki masing-masing. Selain itu, Smart People juga bisa memanfaatkan fitur Arrow yang dimiliki di aplikasi RHB Trade Smart ID untuk mempermudah membuat trading plan lebih lanjut lagi. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih ya. Dan juga bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi Smart People semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart.